Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua yang mengatakan Sina Marlia, Mita Udiah, Novia Rahmadani, Dio Alkausar, Putri Mayangsari, Adit Andrizal, dan Erina Safura akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Taksonomi Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Slide selanjutnya, Dio. Yang pertama itu arti taksonomi dan kedudukan taksonomi dalam pendidikan. Jadi, kata taksonomi itu diambil dari bahasa Yunani tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi itu bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah itu bersifat lebih spesifik. Secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi, atau sistem kategori, di mana kategori-kategori disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus, yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Dan dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat itu diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Pada awalnya, Benjamin S. Bloom menawarkan konsep taksonomi pendidikannya pada tahun 1948 di Boston, dan perkembangan selanjutnya, Bloom sendiri hanya mengembangkan cognitive domain pada tahun 1956, sedangkan affective domain dikembangkan oleh David Cradwell bersama dengan Bloom dan Bertram Bemasia. Selanjutnya disempurnakan lagi oleh Simpson dengan melengkapinya dengan psikomotor domain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mita Udia. Kepada Mita, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu adalah pengertian taksonomi. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu artinya adalah tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Slide selanjutnya, Dio. Adapun beberapa definisi taksonomi menurut beberapa pakar dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama menurut taksonomi menurut Briggs, taksonomi ini lebih mengarah pada karakteristik menurut stimulus atau rangsangan yang dapat ditimbulkan dari media itu sendiri, yaitu kesesuaian rangsangan tersebut dengan karakteristik siswa, tugas pembelajaran, bahan, dan transmisinya. Briggs mengidentifikasi 13 macam media yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi, film rangkai, film bingkai, film, televisi, dan gambar. Sedangkan menurut Gagner membuat 7 macam pengelompokan media, yaitu benda untuk mendemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar cetak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media ini kemudian dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut tingkatan hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku belajar,
memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, menilai prestasi, dan memberi umpan balik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dio. Pada Dio dipersilakan. Baik, dari beberapa definisi tentang taksonomi di atas, dapat kita tarik sebuah pengertian bahwa taksonomi merupakan pengklasifikasian berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu. Lebih khusus lagi dalam dunia pendidikan, taksonomi adalah pengklasifikasian terhadap tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar, baik ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Kedudukan taksonomi dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada pasal 3, menyebutkan secara jelas tentang tujuan pendidikan nasional Indonesia. Tujuan pendidikan secara nasional kemudian diterjemahkan lagi ke dalam tujuan sebuah lembaga pendidikan dan begitu seterusnya. Hingga tujuan-tujuan yang lebih khusus lagi pada tingkatan yang lebih rendah. Wujud tujuan pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Sehingga tujuan pendidikan dapat dimaknakan sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya, yang dicapai melalui berbagai kegiatan baik di jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Erina Safura. Kepadanya kami persilakan. Baik. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai screen plan yang mengungkapkan bahwa harus ada hubungan erat antara yaitu tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran, tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi, dan bahan-bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi. Selanjutnya dia. Untuk mencapai tujuan hasil belajar yang terarah, maka diperlukanlah yang namanya taksonomi, tujuan pendidikan. Taksonomi tujuan pendidikan adalah sebuah kerangka acuan untuk mengelompokkan kompetensi yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. Sebagai dampak dari hasil sebuah pembelajaran, taksonomi juga merujuk pada tujuan pembelajaran yang diharapkan agar dengan adanya taksonomi ini, para pendidik dapat mengetahui secara jelas dan pasti apakah tujuan instruksional pelajaran bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. Selanjutnya dia. Nah, secara teoritis, menurut taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain. Yang pertama, yaitu cognitive domain atau ranah kognitif. Yang kedua, yaitu affective domain. Yang ketiga, yaitu psikomotor domain. Yang pertama, yaitu cognitive domain atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dalam ranah kognitif, untuk mencapai pemahaman yang berada di tingkat kedua, juga diperlukan pengetahuan yang ada pada tingkatan pertama. Ranah kognitif ini adalah yang pertama kali dikembangkan oleh Bloom. Ranah ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengetahuan atau C1, berisi tentang kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilah, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, dan prinsip dasar. Yang kedua yaitu pemahaman C2 atau C2. Dikenali dari kemampuan untuk membaca, memahami, gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penerapan atau C3. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan,
prosedur, metode, rumus, dan teori dalam menyelesaikan suatu masalah, baik yang rutin maupun yang tidak rutin. Contohnya yaitu peserta didik dapat menerapkan operasi pecahan dalam pembagian waris. Yang keempat yaitu analisis atau C4. Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisa informasi yang masuk dalam membagi atau menstruktur informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab akibat dari sebuah skenario yang rumit. Yang kelima yaitu sintesis C4. Sintesis atau C5. Satu tingkat di atas analisis, seseorang di tingkat sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu evaluasi atau C6, yaitu kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Yang kedua yaitu affective domain atau ranah afektif. Di sini berisikan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Untuk ranah afektif ini, Bloom bersama Kurzweil mengklasifikasikan ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penerimaan atau receiving, yaitu kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Yang kedua yaitu tanggapan atau responding, yaitu memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi persetujuan, persediaan, dan kepuasan dalam memberi tanggapan. Yang ketiga yaitu penghargaan atau valuing, yaitu berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Yang keempat yaitu pengorganisasian atau organization, memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Yang kelima yaitu pembentukan pola hidup, dalam kurung characterization by a view of complex, yaitu memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Nah, yang ketiga yaitu psikomotor domain atau ranah psikomotor, yaitu berisikan perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Nah, di dalam ranah psikomotor ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persepsi, yaitu penggunaan alat indera untuk jadi pegangan dalam membedakan. Persepsi ini mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua pangsang atau lebih berdasarkan pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan. Yang kedua yaitu kesiapan fisik, mental, ataupun emosional untuk melakukan gerakan. Yang ketiga yaitu guided response atau respon terpimpin, yaitu tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. Yang keempat yaitu mekanisme, yaitu membiasakan gerak-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Yang kelima yaitu respon tampak yang kompleks. Gerakan motorik yang tampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. Yang keenam yaitu penyesuaian atau adaptasi, yang merupakan keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Adaptasi ini mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik dalam kondisi setempat atau dengan menunjukkan taraf keterampilan. Nah, yang terakhir yaitu penciptaan. Penciptaan ini merupakan membuat pola gerakan yang baru
yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu. Penciptaan atau kreativitas adalah mencakup kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak-gerik yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif tersendiri. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Adit Anizal. Kepada Adit, silahkan. Baik, terima kasih kepada Arina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai taksonomi Anderson. Pada tahun 1990, seorang murid Benjamin Bloom yang bernama Lorin W. Anderson melakukan penelitian dan menghasilkan perbaikan terhadap taksonomi Bloom. Revisinya diterbitkan tahun 2001. Perbaikan yang dilakukan adalah mengubah taksonomi Bloom dari kata benda menjadi kata kerja verb. Ini penting dilakukan karena taksonomi Bloom sesungguhnya adalah penggambaran proses berpikir. Selain itu juga dilakukan pergeseran urutan taksonomi yang menggambarkan dari proses berpikir tingkat rendah atau low order thinking ke proses berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Alasan kedua adalah adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Masyarakat dunia telah banyak berubah sejak tahun 1956. Dan perubahan-perubahan ini mempengaruhi cara berpikir dan praktik pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan mendukung keharusan untuk merevisi taksonomi Bloom ini. Alasan yang ketiga adalah taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Alasan keempat yaitu ada proses yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan penggunaan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Karena pada taksonomi Bloom ini lebih memfokuskan penggunaan taksonomi pada asesmen. Baik, selanjutnya ada slide selanjutnya ada perbedaan taksonomi Bloom dan Anderson. Selama masih menggunakan kata benda, orientasi pembelajaran adalah pada produk, padahal belajar adalah sebuah proses. Nah, dari sini kita tahu pengetahuan merupakan hasil berpikir, bukan proses berpikir, sehingga diperbaiki menjadi di sini mengingat yang menunjukkan proses paling rendah, sedangkan menciptakan merupakan proses berpikir tingkat paling tinggi. Ini sangat logis, karena orang baru bisa mencipta bila telah mampu menilai adanya kelebihan dan kekurangan pada sesuatu dari berbagai pertimbangan dan pemikiran kritis. Di sini ada taksonomi Bloom yang dengan pengetahuan diubah menjadi mengingat. Nah, di sini mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Kemudian di sini ada pemahaman diganti menjadi memahami. Memahami di sini berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Selain itu juga berkaitan dengan aktivitas atau mengklasifikasi dan membandingkan. Selanjutnya di sini ada penerapan yang diperbaiki menjadi menerapkan. Menerapkan di sini menunjukkan pada proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan di sini berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Di sini ada analisis diperbaiki menjadi menganalisis. Menganalisis ini merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Selanjutnya ada sintesis diperbaiki menjadi menilai. Di sini menilai ini adalah berkaitan dengan proses kognitif, memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Nah, di sini ada penilaian yang diganti
atau diperbaiki menjadi menciptakan. Nah, menciptakan di sini mengarah pada proses kognitif, meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Putri. Pada Putri, disilakan. Jadi, taksonomi Anderson dan Cradwell ini mempunyai beberapa tingkatan dari yang berpikir tingkat rendah, yaitu mengingat, sampai ke berpikir tingkat tinggi, yaitu create atau menciptakan. Mengingat, kata kerja yang sering digunakan adalah seperti mengenali, memanggil kembali, mendeskripsikan, mengidentifikasi. Dalam komunikasi biasanya seperti menulis teks, mengirim pesan singkat, dan berbicara. Selanjutnya adalah memahami. Kata kerja yang biasa digunakan adalah seperti mengklasifikasikan, membandingkan, menginterpretasikan, berpendapat. Kemudian dalam komunikasi adalah bercakap ataupun menyumbang. Selanjutnya adalah menerapkan, yaitu kata kerja yang biasa dilakukan adalah menjalankan prosedur, mengimplementasikan, menyebarkan, dan dalam komunikasi seperti memposting, memblog, ataupun menjawab. Selanjutnya itu menganalisis. Kata kerjanya yaitu memberi atribut, mengorganisasikan, mengintegrasikan, mensahihkan. Dalam komunikasi ya seperti menanya, meninjau ulang. Dan tingkat selanjutnya adalah mengevaluasi seperti mengecek, mengkritisi, menghipotesa, ataupun eksperimen. Dalam komunikasi, seperti bertemu dengan jaringan atau mendiskusikan, berkomentar, ataupun berdebat. Dan yang terakhir, tingkat yang paling tinggi adalah menciptakan. Kata kerja yang sering digunakan adalah seperti menggenerasikan, merancang, memproduksi, dan merencanakan kembali. Dalam komunikasi atau yang biasa kita temui dalam sehari-hari seperti negosiasi, memoderatori, ataupun kolaborasi. Oke, kepada slide selanjutnya. Nah, banyak sih dari tenaga pendidik tidak hafal dengan kata kerja operasional yang sering digunakan dalam indikator baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Mungkin dari sebagian orang tidak paham apa itu kata kerja operasional ini. Nah, kata kerja operasional ini akan sangat berguna bagi kita untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah seperti skripsi, tesis, ataupun RPP. Nah, kata kerja operasional ini untuk pengembangan indikator silabus dan RPP dalam pembelajaran kimia berdasarkan taksonomi Bloom dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, tujuan pendidikan ini kan dibagi menjadi beberapa domain, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Yang pertama itu adalah kognitif domain atau ranah kognitif. Ini berkaitan dengan perilaku siswa yang diharapkan tumbuh untuk mencapai kompetisi yang telah ditetapkan. Ada dua preferensi kognitif, yaitu dorongan dari luar atau ekstrinsip yang mengakibatkan siswa menggarap belajar hanya sebagai alat pencegah ketidakstabilan atau ketidaknaikan. Nah, dan selanjutnya adalah dorongan dari dalam atau motif intrinsik. Dalam arti siswa ini tertarik dan membutuhkan materi-materi yang disajikan guru dalam proses pembelajaran kimia. Nah, adapun contoh kata kerja dalam operasional kognitif itu yang pertama adalah C1, yaitu pengetahuan seperti menyebutkan, menjelaskan, dan selanjutnya adalah C2, yaitu pemahaman seperti menjelaskan, memperkirakan, mencirikan, mengkategorikan. Selanjutnya itu adalah dalam penerapan atau C3 seperti mengurutkan, menentukan, menyesuaikan. Dan selanjutnya itu adalah analisis atau C4, yang biasanya kata kerja operasional yang sering digunakan adalah seperti menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan kembali, mendiagnosis, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Marlia. Pada Sinta, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Sinta Marlia akan melanjutkan pembahasan yang sudah teman saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua di sini ada affective domain. Indikator affective domain ini biasanya disusun dengan menggunakan kata kerja operasional dengan objek sikap yang ilmiah. Selain itu, indikator afektif ini juga memunculkan
keterampilan sosial nih, misalnya ketika siswa bertanya, menyumbang ide, atau mereka berpendapat di kelas, atau menjadi pendengar yang baik ketika mereka sedang berdiskusi atau berkomunikasi dengan sesamanya mereka. Nah, yang ketiga ini ada psikomotor domain. Indikator psikomotorik merupakan perilaku atau biasa kita sebut behavior siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti pembelajarannya. Nah, pembelajaran ini ditujukan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, keberhasilan pengembangan kognitif ini berdampak positif pada perkembangan psikomotorik oleh siswanya. Selanjutnya, selanjutnya ini ada perumusan indikator atau tujuan dari sebuah pembelajaran. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 41 tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang akan menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Biasanya kata kerja operasional yang dapat diukur ini mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada istilahnya C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Maka dapat diartikan bahwasanya indikator pencapaian kompetensi merupakan target kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang siswa secara individu, atau dengan kata lain bahwa indikator tersebut merupakan pencapaian kompetensi, yang mana pencapaian kompetensi ini merupakan target pencapaian kemampuan individu siswa dalam proses mengikuti sebuah mata pelajaran. Biasanya terfokus kita ini mata pelajaran kimia yang ada di sekolahnya. Selanjutnya, selanjutnya ada tujuan pembelajaran nih. Di sini kita terfokus pada tujuan pembelajaran kimia. Tujuan pembelajaran kimia ini merupakan gambaran dari proses dan hasil belajar yang akan diraih selama pembelajaran kimia berlangsung. Ini berarti tujuan kimia ini merupakan suatu target. Nah, kemampuan yang akan dicapai oleh seluruh siswa. Ketika target ini dicapai, seorang siswa harus memenuhi target tersebut yang pasti akan dibina oleh seorang guru di kelasnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya perbedaan dari indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang dirumuskan pada indikator pencapaian kompetensi, yang dimana individu atau siswa dalam sebuah pembelajaran kimia. Sedangkan kemampuan yang dirumuskan pada tujuan pembelajaran kimia ini merupakan target pencapaian kemampuan siswa secara kolektif. Baik, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sinta dan teman-teman. Dan sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang taksonomi pendidikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.